Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur marilah selalu kita panjatkan kepada Allah. Alhamdulillah, sampai dengan hari ke-7 kita beribadah puasa dan malam ke-8 kita melaksanakan insyaallah sunat tarawih. Allah masih memberikan kita nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sehingga kita selesai genap melaksanakan ibadah puasa 30 hari lamanya. Dan mudah-mudahan Allah panjangkan terus umur kita untuk terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Rasulullah bersabda, orang yang baik itu adalah orang yang umurnya panjang, bagus amal perbuatannya. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita dan kita dapat selesaikan ibadah puasa kita dengan sebaik-baiknya. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Insyaallah kita semua termasuk di dalamnya. Yang mulia Tuan Imam Al-Mukarram Bapak Ustaz Muhammad Ihsan yang insyaallah nanti akan mengimami sholat tarawih kita. Kita doakan beliau biar sehat wal afiah, diberikan keberkahan oleh Allah. Yang mulia Ketua DKM beserta seluruh jajaran DKM Masjid Al-Mukhlisin, Ketua Yayasan, Bapak RW, Bapak RT, Bapak-bapak haji, para tokoh masyarakat di Kompleks Sawangan Regensi, bapak-bapak, ibu-ibu, bu, kedengeran? Berarti ibu duitnya masih banyak karena masih mendengar dengan jelas. Biasanya kalau duitnya sudah tipis, pendengaran rada-rada berkurang. Mudah-mudahan ibu duitnya banyak terus, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin sekalian, alhamdulillah saya dapat melaksanakan tarling ini sudah kelurahan yang kedua. Setelah kemarin kelurahan Pasir Putih, malam ini kelurahan Bedahan, besok seterusnya 19 kelurahan. Mudah-mudahan dapat saya capai dalam kegiatan tarawih keliling yang memang rutin setiap bulan suci Ramadan. Alhamdulillah saya dapat laksanakan. Mudah-mudahan apa yang saya laksanakan ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Pak RW yang selalu mengingatkan saya untuk bersilaturahmi ke komplek Bapak, bertemu dengan Bapak semuanya, yang insya Allah yang akan kita semua orang-orang yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Bapak Saudara, kalau Rasulullah hatinya bersih, hatinya suci sehingga Rasulullah dikatakan manusia maksum karena Rasulullah dicuci hatinya oleh malaikat Jibril dengan air Zam-Zam ketika akan melaksanakan Isra wal Mi'raj. Sebelum Isra wal Mi'raj Rasulullah dicuci dulu hatinya dengan air Zam-Zam oleh malaikat Jibril atas perintah Allah. Setelah selesai dicuci maka dirapikan kembali, baru Allah memperjalankan baginda Rasul dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa sampai pada akhirnya ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Timbul pertanyaan, kalau kita apa yang Allah berikan kepada kita untuk mensucikan hati dan jiwa kita? Alhamdulillah Bapak Saudara sekalian, dengan keimanan kita kepada Allah, Allah memberikan jalan untuk kita mensucikan hati dan jiwa kita, diri kita, yaitu dengan diberikannya bulan suci Ramadan.
bulan di mana diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk buat kita, dan bulan bagi kita untuk mensucikan hati kita. Untuk itu Bapak Saudara sekalian, saya mengingatkan diri saya dan kita semua, mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya bulan suci Ramadan ini dengan sebenar-benarnya, bukan hanya sebatas menahan hawa lapar dan haus, tapi bagaimana kita berusaha untuk berpuasa juga puasa hati kita. Jangan sampai puasa mah puasa, tidak makan dan tidak minum, tapi hati kita masih kotor, hati kita masih benci sama tetangga, hati kita masih tidak suka ngelihat orang lain tambah maju, hati kita masih gerundel, masih nguret-nguret, kita sering marah-marah. Bapak Saudara sekalian, maka di dalam pelaksanaan ibadah puasa Bapak Saudara sekalian, Allah tekankan kepada kita agar kita bisa utuh berpuasa, bukan sebatas makan dan menahan makan dan haus saja, tetapi juga bagaimana mengendalikan hati dan jiwa kita sehingga kita bersih berpuasa, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin Allah akan terima puasa kita Bapak Saudara kalau hati kita tidak suci, tidak bersih? Masih ada sifat iri dengki, masih suka gibah, suka namimah, suka suujon sama orang lain. Ibu, Bu, dengar gak Bu? Bagaimana puasa ibu akan diterima? Ada nilai pahalanya. Kalau bagaimana mungkin puasa ibu akan diterima kalau ibu marah-marah ketika laki belum punya uang untuk persiapan lebaran? Bagaimana mungkin ibu puasa ibu diterima oleh Allah ketika ibu berkata lebih tinggi suara ibu daripada suami ibu? Maka dari itu Bapak Saudara sekalian, tadi pengatur acara sudah menegaskan kepada kita bagaimana puasa kita, agar puasa kita menyentuh bukan hanya sebatas menahan hawa lapar dan haus, tapi menyentuh hati kita sehingga hati kita berpuasa. Lakukanlah puasa itu didasarkan kepada keimanan kita kepada Allah. Puasa bukan karena ikut-ikutan, puasa bukan karena sebuah tradisi, tapi puasa murni karena panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, di mana kita mengakui dan mengatakan diri kita adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah 183 Bapak Saudara, yang sering kita dengar dan barangkali kita sudah hafal semua. Kita dipanggil oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Kutiba alaikumussyam, diwajibkan atas kita untuk berpuasa. Bapak Saudara sekalian, inilah yang perlu kita resapi bersama, bagaimana kita berpuasa, tetapi puasa kita betul-betul utuh karena Allah, didasarkan kepada iman, sehingga hati kita bersih dan dosa kita dihapus oleh Allah. Apa buktinya akan dihapus oleh Allah? Tadi pembawa acara sudah menyampaikan sabda Rasulullah, man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min jambi. Siapa orang yang berpuasa karena iman kepada Allah, maka akan dihapuskan segala dosanya yang telah lalu. Kalau kita laksanakan puasa kita dengan penuh keimanan Bapak Saudara, maka kita akan keluar menjadi orang yang suci dan bersih, seperti sucinya Rasulullah dicuci hatinya dengan air Zam-Zam oleh malaikat Jibril atas perintah Allah. Untuk itu masih ada 22 hari lagi untuk kita berpuasa. Saya berdoa dan kita berdoa, semoga Allah panjangkan umur kita, amin, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah puasa, dan kita niatkan puasa kita, ya Allah, saya laksanakan ibadah puasa atas perintah-Mu karena saya hanya mengharap ridho-Mu ya Allah, bukan karena apa-apa. Jangan mentang-mentang puasa di depan Pak RW, di depan Pak Haji,
jalan dilemes-lemesin. Ditanya sama Pak RW, kenapa sih lemes banget? Puasa dong Pak RW. Jangan karena puasa, ya kan, beribadah di puasa karena ingin dipuji oleh orang lain, dan seterusnya yang kesemuanya itu membuat ibadah puasa kita tidak mendapatkan apa-apa. Ingat Bapak Saudara, sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa, dia tidak dapat pahala apa-apa, tapi hanya dapat hawa lapar dan haus saja. Kalau itu yang terjadi pada kita, boleh jadi rugi buat kita semua. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan terkait program Pak Wali Kota. Saya baru saja dari ruangan Pak Wakil Wali Kota berdiskusi tentang penataan pembangunan keagamaan ke depan, baik tentang masalah rumah-rumah ibadah, masalah badan amil zakat, masalah bantuan bimroh untuk guru-guru ngaji, masalah tentang bagaimana pendampingan, yang kan, masyarakat yang harus ditempatkan di setiap kelurahan-kelurahan, yang kesemuanya itu untuk yang kan kebaikan masyarakat. Kemudian Pak Wali kemarin juga sudah merancang bagaimana bimbingan belajar gratis bagi 1.000 anak-anak kita untuk segera diluncurkan, di-launching, diberikan kepada masyarakat, termasuk beasiswa bagi anak-anak berprestasi, dan kemudahan bagi orang tidak mampu, orang miskin, agar anaknya bisa diterima di SMP negeri, SD negeri yang diutamakan seperti itu, ya kan. Dan ini sudah kita rancang semua, termasuk persoalan banjir yang kemarin terjadi di berbagai titik, dan juga tentang persoalan kemacetan yang makin kemari makin tambah parah, dan kalau itu tidak bisa diselesaikan semua, tentu akan bertambah kurang baik bagi perjalanan kehidupan kita. Memang langkah yang pertama sekarang menata tentang birokrasi, karena birokrasi kita perlu untuk dilakukan penataan, karena berdasarkan hasil evaluasi yang sudah kita lakukan, banyak sekali kekurangannya. Insya Allah Bapak Saudara sekalian, doain Pak Wali Kota dan Pak Wakil Wali Kota, mudah-mudahan apa yang direncanakan dan diprogramkan akan dapat dilaksanakan, termasuk komitmen saya yang akan terhadap komplek Bapak yang ada di sini, di mana saya akan menargetkan dalam 3 tahun ke depan komplek ini Pak Jipan harus rapi, Pak mantan RW, kan seperti itu, yang kan, agar semua bisa, termasuk bagaimana persoalan yang akan banjir yang masih melanda yang akan saudara-saudara kita di sini. Barangkali demikian, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan buat kita untuk beribadah. Amin. Memberikan kemudahan buat kita untuk menyelesaikan puasa yang penuh dengan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Untuk itu Bapak Saudara sekalian, mari kita sucikan hati kita sehingga kita melaksanakan ibadah puasa ini dengan penuh keikhlasan, yang kan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena berapa banyak orang yang melaksanakan ibadah puasa dan termasuk sholat tarawih, dia tidak ikhlas Bapak Saudara sekalian. Kalau itu yang terjadi, maka boleh jadi ditolak ibadah kita. Apa contohnya orang yang nggak ikhlas dalam tarawih? Berapa banyak orang tarawih masih bertanya imamnya siapa? Giliran imamnya agak cepat, ini keren nih. Bahkan ada orang lagi yang tarawih bertanya dulu, di sini biasanya berapa rakaat? Kan gitu, membandingkan antara 11 dengan 23 berikut witir. Kalau sudah seperti itu, Bapak Saudara sekalian, jangan berharap berkah dan ridho dari Allah. Sholat kok dihitung-hitung. Yang 8 rakaat dengan witir 3 benar. Yang 20 dengan witir 3 benar. Dua-duanya benar. Yang tidak benar, yang tidak tarawih. Ini kan kadang-kadang yang tarawih mah nggak mempersoalkan, yang kagak tarawih malah mempersoalkan. Mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang tergolong itu. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, Pak Ketua DKM.
Saya bawa oleh-oleh buat merbot, takut nanti merbot di sini siapa? Karena takut nanti merbotnya belum dibeliin kain. Saya ngutang kain tuh di depan tadi. Mohon Haji, untuk itu mohon diterima Pak Ketua DKM, ada 20 potong kain untuk yang kan pengurus merbot atau masjid di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Haji dipoto buat laporan ke Pak Muhaimin Iskandar, Pak. Tanggal buat apa buka puasa itu? Beli apa itu? Buat beli cincau. Sering saya. Yang pasti saya sepertinya udah betah di kompleks Sawangan Regensi. Insya Allah tiap tahun saya akan datang. Walaupun yang kan barangkali apa itu tidak semua masjid yang di Bedahan saya datangin, tapi insya Allah untuk Sawangan Regensi lex spesialis perlakuan khusus Pak untuk saya berikan. Demikian, dan saya juga tadi laporkan Pak RW, Pak Haji, bahwa saya dengan Pak Wakil Wali Kota sholat sunnah taraweh di sini Pak Ketua DKM, dan beliau kirim salam untuk Pak Ketua DKM dan semua jamaah yang ada di sini. Mudah-mudahan Pak Wali Kota dan Pak Wakil suatu saat nanti bisa datang ke komplek Bapak di sini. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.